putra dan satri putri Taman Pendidikan Quran Said Hamim yang kami cintai, pada hari ini, hari Kamis, kita ngaji Fathul Qorib sebelum istirahat. Ini sudah pernah kita ngaji dulu. Fathul Qorib ini kitab membahas tentang fikih. Jadi amalia-amalia sehari-hari yang kita lakukan, termasuk mulai dari wudu, tata cara berwudu, sampai dengan sholat dan lain-lain. Nah, di Fathul Qorib inilah kita membahas tentang semuanya kegiatan amalia yang maghdhah. Kita baca di matan yang dikarang oleh Ahmad bin Husain Asy-Syair bi Abi Syuja. Kita kirimkan dulu Fatihah untuk para alim ulama yang telah mengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu yang beliau limpahkan sampai hingga saat ini, memudahkan kita semua jalan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadratil masyayikh Bismillah rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati. Jadi kitab tentang membahas tentang bersuci. Toharo itu artinya bersuci. Yang bawa pulpen atau pensil, buku, silahkan ditulis. Ya, kajian pertama kita babnya tentang toharo. Toharo artinya bersuci. Tanpa kita toharo, tanpa kita bisa memahami toharo, kita tidak bisa tahu caranya mengambil air wudu. Tidak tahu kita caranya berwudu. Wudu itu untuk bersuci. Orang kalau mau sholat ngambil air wudu, mau baca Quran ngambil air wudu. Kalau kita tidak bisa bersuci, otomatis sholat yang kita lakukan tanpa wudu, maka sholat kita tidak sah. Kita ingin membaca Quran, membaca Iqra, tanpa kita ngambil air wudu, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang tadinya kita ingin membaca Quran itu mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya malah mendapatkan dosa. Maka dari itu, anak-anak kami semua jangan sampai tidak tahu, apalagi kita belajar tentang fikih ini. Kitab membahas tentang toharo. Ini yang pertama. Kitabu at-Taharati. Kitab membahas tentang toharo atau bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha. Adapun air-air yang boleh dipakai untuk bersuci, at-tathiru sab'u miyahin. Itu ada 7 macam air.
Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci, air yang boleh dipakai untuk berwudu itu ada tujuh. Yang pertama ma'us sama ini. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan. Boleh kita ngambil wudhu pakai air hujan? Boleh. Sudah tentu boleh. Jadi kalau kita di masjid umpama nggak ada air, kerannya kosong, di rumah juga begitu, nggak ada air, kosong juga, sungai juga begitu kering, tiba-tiba turun hujan, boleh kita gunakan air hujan tersebut untuk berwudu. Pertama, ingat itu air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, itu air laut. Emangnya boleh Ustaz ngambil wudu itu pakai air laut? Boleh. Air laut itu kan rasanya asin, nggak kayak air sungai atau air yang lain. Rasanya samar-samar atau hambar. Ini kan air laut ada rasanya. Boleh emang Ustaz? Boleh. Air laut boleh dipakai untuk berwudu. Walaupun rasa air laut tersebut itu asin, boleh, hukumnya sah dan suci. Air laut dipakai untuk berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang ketiga air sungai. Boleh kita gunakan air sungai tersebut untuk berwudu? Jawabannya sudah tentu boleh. Ustaz, kalau air di sungainya keruh gimana? Boleh, silahkan. Asalkan keruhnya itu bukan karena najis. Ada sungai misalnya lebarnya 1 meter, panjang sungainya. Sungainya panjang, dalamnya cuma 1 meter. Ustadz Medinya kepengen wudu di belakang misalnya, di sungai tersebut kepengen ngambil air. Tiba-tiba kalian santri yang putra dan yang putri di atas sungai ini lagi buang air besar misalnya. Semuanya buang air besar, tiba-tiba sungainya keruh akibat najis yang kalian keluarkan. Maka sungai tersebut tidak lagi menjadi suci. Sah tidak dipakai untuk berwudu? Tidak sah. Tidak sah kalau airnya tersebut sudah menjadi keruh karena najis kalian. Tetapi misalnya ya, si Alpin misalnya, Alpin sendiri yang buang air besar di atas, lewat dia satu aja, tapi nggak berubah airnya, tidak masalah, kita singkirkan saja. Misalnya Ustadz Medi wudu, singkirkan saja, anggap pisang goreng lewat misalnya, boleh, sah, asalkan jangan kotorannya tersebut yang dibuat untuk raupmu buka. Jadi boleh dan sah-sah saja. Itu air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Boleh kita menggunakan wudu pakai air sumur? Jawabannya sudah tentu boleh. Air sumur tersebut airnya suci dan sah dipakai untuk berwudu. Itu air sumur. Untuk cara mengambil wudu pakai air sumur banyak cara. Nggak mungkin kita nyemplung masuk ke dalam sumur. Tuh, kita siapkan mesin atau pakai
timba. Tuh. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu wama'ul barodi, air yang dingin atau air yang keempat. Yang kelima ya. Yang kelima tadi terlewat. Wama'ul aini. Wama'ul aini itu mata air. Misalnya nih di hutan atau di belakang rumah kalian tiba-tiba ada mata air. Ukurannya cukup pas untuk dipakai untuk berwudu, maka mata air tersebut hukumnya suci. Yang ke berapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam wama'us salji. Wama'us salji ini air salju. Misalnya terjadi pergantian cuaca di negara kita ini, ya. Di negara Indonesia ini pergantian cuaca, misalnya cuacanya radiusnya itu sangat-sangat dingin, maka terjadilah turun salju, semuanya air menjadi beku yang ada salju, maka boleh salju tersebut kita gunakan untuk bersuci. Kalau tiba waktunya sholat, kalian pakai saja air salju tersebut, boleh dipakai untuk berwudu. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu wama'ul barodi, air bun. Nah, yang ketujuh yaitu air bun atau air es bun. Air bun tersebut boleh dipakai untuk berwudu. Misalnya nih, kalau di siang hari musim kemarau, tiba-tiba di pagi hari itu rasanya dingin sekali, melihat pohon itu basah dengan embun, boleh kita tadamkan malamnya itu pakai mangkok, ya, pakai mangkok boleh, sehingga menghasilkan mangkok tersebut genangan air embun, maka boleh dipakai untuk berwudu. Jadi ada berapa tadi air yang boleh dipakai untuk bersuci? Ada 7. Yuk kita hitung. Yang pertama yaitu ma'us samai. Ma'us samai yaitu air hujan. Tuh. Yang kedua wama'ul bahri, air laut. Yang ketiga wama'un nahri, air sungai. Yang keempat wama'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima wama'ul aini, mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air bun. Ya, silahkan kita cukup dulu sampai di sini. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi macam-macam pembagian air. Tuh. Ya, Ustadz kepengen nanya satu orang yang bisa jawab. Semuanya istirahat. Yang tidak bisa jawab, tahan dulu. Tuh. Coba Robi yang Ustadz tahu ya. Yang keempat tadi, air apa yang boleh dipakai untuk berwudu? Yang keempat, air. Ayo bantu. Air apa? Air sumur. Ya, dihafalkan. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya Ustadz kepengen nanya lagi sama kalian tentang materi hari ini, nanti di minggu ke depan. Yang putri juga begitu. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.